Jadi kalau saya pikir kita mau betul-betul kembali, kalau saya kembalikan kepada nilai-nilai tadi, kalau kita mulai kejujuran itu artinya kita berpegang pada kebenaran, kebenaran itu didasari oleh bukti, kemudian kita memikirkan bagaimana betul-betul untuk orang lain, masyarakat yang akan terkena, mestinya kita maju paling depan untuk bilang nggak seperti itu gitu, mestinya cara mengambil putusannya gitu kan. Dan memperluas wawasan. Kebenaran itu didasari oleh bukti, kemudian dijadikan beberapa kebijakan. Teman-teman para leaders in healthcare, selamat datang di podcast kami yang berjudul Health Lead Talk dan merupakan Bridging the Generation of Leadership in Healthcare. Hari ini bersama saya, Ratna Sitompul, kita akan menggali lebih dalam sepak terjang narasumber kita hari ini. Narasumber kita merupakan seseorang guru besar urologi yang sudah lama mengabdi bagi Fakultas Kedokteran Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga khususnya untuk Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Cipto, kemudian melanjutkan kepemimpinan beliau sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Cipto, dan beliau melanjutkannya sebagai jabatan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang Prof. Akmal Taher. Apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah. Prof, dalam bincang-bincang kita hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ya Prof ya. Waktu Prof kecil atau Prof masih remaja tentu punya cita-cita dan cita-citanya menjadi dokter. Kira-kira apa yang mendorong Prof ingin menjadi dokter dan apakah ada panutan Prof yang menyebabkan perjalanan karir dan karakter Prof itu menjadi seperti sekarang ini? Terima kasih. Jadi kalau saya ingat-ingat waktu masih SMP, seingat sekali itu SMP pertama kali memang ada beberapa kalangan keluarga gitu ya yang memang dokter. Saya lihat kegiatan mereka, tapi juga saya kira pada saat itu tahun 70-an, seperti tahun 60, tahun 70-an itu kan dokter itu salah satu memang sampai sekarang sebenarnya profesi yang sangat diminati oleh banyak pihak gitu. Tapi yang saya ingat, yang sangat menonjol adalah saya pernah nonton film itu cerita tentang seorang ahli bedah jantung, gimana dia bekerja, berjuang, menyelamatkan nyawa dan sebagainya. Itu sangat membekas waktu itu. Sehingga saya pikir saya ingin bukannya mau jadi dokter, saya ingin menjadi seorang ahli bedah yang kelihatan heroik gitu ya. Saya kira itu orang buat remaja seperti saya seperti itu sangat-sangat menarik gitu. Suatu profesi yang heroik yang bisa menolong orang dengan teknologi yang tinggi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu triggernya kira-kira. Kenapa? Jadi panutannya ahli bedah jantung tersebut barangkali ya. Terus Prof, kami juga mendengar bahwa dahulu kala pada saat Prof mahasiswa, Prof itu pernah menentang Presiden Soeharto. Kalau kita tahu pada waktu itu sebetulnya pemerintahan sedang sangat kuat dan presidennya itu sangat berkuasa. Kira-kira apa yang ada di pikiran Prof sehingga Prof itu mempunyai keberanian untuk melawan seseorang atau sebuah rezim yang pada saat itu sedang kuat-kuatnya? Kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu dan apa kira-kira yang bisa Prof pesankan kepada mahasiswa kita saat ini? Ya, jadi waktu saya mahasiswa memang sebenarnya dari sejak SMP dan SMA saya memang sudah banyak terlibat di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler semacam OSIS gitu ya. Waktu itu karena saya di SMA Katolik, namanya Persatuan Pelajar Sekolah Katolik. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu memang saya senangi gitu dari sejak sebelum jadi mahasiswa. Itu mahasiswa sudah tentu itu diteruskan. Nah kalau saya ingat waktu itu sering sekali saya, karena banyak pertanyaan seperti ini pernah disampaikan ke saya juga oleh saya sering sekali diundang oleh teman-teman di anak-anak saya, bukan teman-teman sebenarnya, di BEM tentang itu. Saya bilang itulah sebenarnya buat saya sarana yang belajar yang paling bagus untuk dua hal waktu saya mahasiswa. Yaitu apa? Kegiatan ekstrakurikuler itu adalah sarana kita untuk belajar mempraktekkan apa yang namanya kejujuran. Yang kedua, ada dua hal. Yaitu apa?
yaitu belajar juga dan mempraktekkan juga bagaimana kita harus berbuat buat orang lain. Manifestasinya apa? Manifestasinya waktu yang pertama kalau buat saya, kejujuran itu nggak bisa cuma dilihat, nggak bisa dimengerti, dipahami atau disetujui, tapi harus dilaksanakan. Dan dengan kegiatan ekstrakurikuler itu, intrakurikuler juga, itu saya coba kerjakan. Yaitu dalam bentuk apa? Saya berjanji pada diri saya sendiri waktu itu, bahwa saya tidak ingin nyontek waktu sekolah. Dan itu saya kerjakan waktu sama saya mahasiswa. Sampai selesai, sampai sekarang mestinya sih. Insya Allah. Kemudian yang kedua, bukan cuma itu. Kegiatan-kegiatan sederhana di BEM atau dulu namanya Senat Mahasiswa, itu kita katakan aja menjadi seksi pendidikan misalnya ya, di Senat Mahasiswa atau di BEM yang sederhana aja. Itu apa sih? Sebenarnya kan kita mau membantu teman kita yang bukan masuk di situ gitu kan. Atau kita di BEM menjadi seksi apa yang bagiannya ngurusin orang jalan-jalan. Tetap aja buat kita itu, kita beberapa orang menyediakan waktunya, dirinya untuk apa? Untuk berbuat untuk teman-teman satu tingkat gitu. Tapi esensinya adalah kita berbuat untuk orang lain. Sekali lagi, itu yang mesti diasah terus kalau menurut saya waktu itu. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, sangat relevan dengan dua hal tadi. Yang pertama, kita menganggap paling enggak para mahasiswa waktu itu banyak hal yang nggak jujur waktu itu yang terjadi di pemerintahan dan juga menular ke masyarakat. Dan mahasiswa sebagai orang yang punya tanggung jawab lebih. Kenapa tanggung jawab lebih? Karena kalau kita dilihat waktu itu, apalagi itu tahun 70-an, itu berapa orang cuma yang punya tingkat pendidikan setinggi kita. Apalagi yang mendapat kesempatan di FKUI. Sehingga kita mesti berbuat lebih juga buat masyarakat. Dalam waktu apa? Tadi satu, untuk kita mesti ngelawan ketidakjujuran. Dan yang kedua, kita berbuat buat orang lain. Dan tadinya kita berbuat buat cuman teman sekelas atau satu fakultas. Sekarang kita berbuat masyarakat yang lebih luas. Sebenarnya itu semua menjadi satu nilai-nilai yang selalu mendasari pemikiran kita pada waktu itulah ya. Bukan cuma saya sendiri. Bahwa mesti ada beberapa orang yang mulai, ya itulah idenya kepemimpinan memang, ya kan? Karena saya kebetulan menjadi ketua yang punya kayak hak lebih, tapi sebenarnya bukan hak. Kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab lebih dari orang lain. Itulah yang kita mesti mulai. Dan bentuknya apa? Bentuknya yang melakukan perubahan. Perubahan itu mesti apa? Ya mesti kita manifestasikan dalam bentuk gerakan dan sebagainya gitu. Nah, kalau ditanya dulu itu kuat sekali. Nah, kenapa saya termasuk yang percaya pada proses. Waktu gerakan itu kita tahun 78, kalau mau lihat, saya nggak bicara individu Pak Hartonya, lihat rezimnya itu selesai, itu tahun 98. Jadi kita mulai bergerak itu 20 tahun sebelum akhirnya pemerintahan yang kita anggap kurang jujur ini selesai gitu. Tapi proses yang kita dapat selama itu yang sebenarnya terus menempa kita dan semua teman-teman kita untuk bisa terus bergerak. Jadi memang betul sekali pertanyaan Prof. Ratna bahwa kayaknya nggak masuk di akal ya untuk melawan itu. Betul memang waktu itu kalau melihatnya hasil. Tapi kalau kita lihat ke proses itu yang sebenarnya lebih banyak membentuk seseorang itu. Jadi intinya Prof selalu ingin memperjuangkan kejujuran dan kemudian kejujuran itu harus juga memperjuangkan sesuatu yang benar dan yang baik. Yeah. Barangkali begitu ya. Yeah. Nah, kalau kita lanjutkan ke karir Prof itu di dalam perjalanan hidupnya pernah menjadi kepala puskesmas di Maros. Kemudian Prof pernah menjadi kepala IGD. Kemudian pernah menjadi direktur utama, ketua kolegium, Dirjen Pelayanan Kesehatan. Menurut Prof, di selama perjalanan karir tersebut, bagaimana Prof mengasah kepemimpinan? Dan bagaimana Prof mengasah agar di setiap kita bekerja atau kita berada, inovasi-inovasi, perubahan-perubahan itu selalu kita gulirkan, kita tumbuhkan gitu. Kira-kira bagaimana ya Prof? Jadi kalau berbicara tentang semua kegiatan yang tadi, dari mulai saya puskesmas, saya ingat itu dasarnya dua tadi ya. Semuanya dasarnya harus dengan kejujuran. Kedua, dasarnya itu
apalagi kalau jadi pemimpin, kita cerita leadership, itu ceritanya cerita amanah. Amanah untuk berbuat sesuatu. Nah, perbedaannya adalah ada satu tambahan lagi. Saya kira ini penting. Waktu kita sudah mulai bekerja betul aktif. Kalau tadi mahasiswa itu kan mahasiswa bergerak di lapangan dan sebagainya, kita bisa bilang bahwa ini kewajiban mahasiswa sebenarnya belajar, ya kan? Ini anggapnya ekstrakurikuler. Tapi waktu kita bekerja, mendapat tugas yang betul-betul sudah menjadi bekerja beneran, mulai di puskesmas dan sebagainya. Ini ada cerita satu lagi, nilai yang harus ditambah. Kita mesti berikan yang terbaik. Itu cerita amanah. Jadi kalau kita dikasih amanah sebagai pemimpin, ada satu yang mesti capai, itu apa? Kita mesti maksimal mengerjakan apa yang kita bisa kasih untuk amanah itu. Nah, kalau cerita seperti itu, biasanya kita berhadapan satu kata, yaitu apa? Yang sejalan dengan itu, memberikan yang terbaik itu adalah biasanya katanya namanya perubahan. Dan untuk melakukan perubahan itu menjadi dasar kita untuk melakukan inovasi sebenarnya. Karena waktu melakukan perubahan, tanpa perubahan itu kan artinya nggak bisa bisnis as usual. Dan secara teoritis sih memang seperti itu, tapi sudah tentu saya waktu bekerja waktu itu nggak baca-baca teori. Tapi kalau saya ingat-ingat, itulah sebenarnya yang mendorong. Karena kita ingin perubahan, perubahan itu hanya terjadi kalau ada sense of urgency gitu. Saya dikasih tugas seperti ini, tapi kenyataannya jauh di bawah itu. Jadi saya harus merubah keadaan ini. Untuk merubah keadaan ini supaya berhasil, di situ inovasi itu keluar sebenarnya. Oleh karena itu menurut saya, salah satu yang bisa sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang inovatif itu, biasanya mereka itu memang selalu ada sense of urgency untuk melakukan perubahan itu. Baru inovasi itu keluar. Banyak cerita-cerita gimana kalau orang sudah kepepet, banyak tuh dia ide-ide baru, ide-ide yang tadinya nggak kepikir keluar. Itu kira-kira ceritanya kalau membayangkan saya. Hampir pada sebuah tempat itu yang terjadi. Nah, tadi kembali ke pertanyaan pertama, itu juga yang menyebabkan nanti di setiap step itu, tadi pertanyaan tadi tentang idola itu berubah-ubah tuh tingkatannya. Perjalanannya. Kalau saya di waktu mahasiswa akhirnya, pada akhir saya jadi mahasiswa, saya harus bilang, kalau saya ditanya siapa idola saya atau yang saya kagumi waktu itu, ada namanya Prof. Mahar Marjono. Beliau itu rektor Universitas Indonesia. Masih cukup muda untuk umurnya waktu itu. Ya, profesor, doktor yang secara akademik udah selesai gitu kan. Tapi saya ingat sekali, waktu saya satu saat itu, saya sebagai ketua senat itu mau ditahan oleh pemerintah. Saya ingat saya lagi kuliah waktu itu dipanggil ke ruang rektor. Ternyata di ruang rektor itu sudah ada tentara yang akan menahan saya. Satu kalimat yang membuat saya bilang kenapa alasan saya nggak mengagumi dia adalah apa? Waktu itu dia sama dengan saya. Dia pegawai negeri juga yang juga pada saat itu bisa setiap saat juga ditangkap juga. Tapi di depan tentara yang menangkap saya itu dia bilang kepada saya, gini, Akmal, Anda akan dibawa oleh tentara pemerintah. Anda berangkat aja. Pesan saya cuma satu, jangan bikin malu nama Universitas Indonesia. Jadi bayangkan gimana dia kasih saya semangat. Kalau orang yang rektor yang penakut atau yang menjaga-jaga apa ya kan, ada tentara pasti nggak akan ngomong gitu. Tapi dia malah memberikan saya semangat untuk tetap berjuang itu artinya kan, dan menjaga nama Universitas Indonesia. Itu nggak pernah bisa saya lupa sampai sekarang. Nah, nanti berjalan lagi, kalau setelah jadi direksi atau di Rumah Sakit Cipto, kalau ditanya mau nggak mau terpaksa kita idolanya jadi Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena apa? Karena ternyata beliau pada sejarahnya itu gimana beliau itu mau jadi dokter yang akhirnya bekerja untuk pemerintah Belanda, tapi pada saat ada wabah pes yang berbahaya, beliau mau mengambil risiko itu. Selain itu, jadi untuk cerita tentang pengorbanan seorang dokter, nggak ada apa-apanya kalau saya bayangkan sama saya bayangkan saya gitu kan.
pengorbanan waktu kadang-kadang dan sebagainya, buat dia itu taruhannya jiwa dikerjakan. Lebih dari itu, dia adalah seorang dokter yang pertama kali bersama 2 orang teman yang lain membela negaranya dengan membuat partai pertama yang di Indonesia yang memakai nama Indonesia. Jadi itu bisa lebih komplit daripada Hippocrates loh, yang sumpah dokternya kita pakai sampai sekarang gitu kan. Iya. Jadi dia bukan cuma sebagai dokter, tapi sebagai warga negara juga dia membuktikan bahwa dia itu memang betul-betul cinta pada negaranya. Dan beliau juga mempublikasikannya ya, hasil pekerjaannya. Iya, pekerjaannya. Ya, jadi dia nggak cuma membela negara, tetapi juga secara internasional sangat dikenal keilmuannya, begitu ya, Prof ya. Prof, saya ingin tadi ada beberapa hal yang saya tangkap. Pertama tentang kejujuran. Menjadi seseorang itu harus selalu berusaha jujur, memperjuangkan hal-hal yang benar. Kemudian di setiap pekerjaan kita selalu harus mengusahakan yang terbaik. Idola-idola kita itulah yang memimpin atau menuntun kita sampai pada saat ini. Saya ingin menanyakan sesuatu, Prof, tentang perkembangan profesi kita. Kita mengetahui bahwa pelayanan kesehatan dan juga profesi kita mengalami pukulan yang cukup hebat pada saat pandemi COVID ini. Menurut Prof, kira-kira apakah ada perubahan nilai-nilai profesi sebelum COVID dan profesi kita sesudah COVID? Artinya kita mesti melakukan apa lagi gitu loh, agar profesi ini tetap menjadi profesi yang bagus, sementara tantangannya sangat besar gitu ya. Banyak presiden kita yang tumbang karena COVID, sejawat kita pun begitu, perawat juga begitu. Kira-kira apa yang Prof bisa bayangkan profesi kita di masa yang akan datang? Tentang profesi dokter sendiri, saya pikir kalau kita lihat sebelum COVID, sebenarnya kita sudah juga punya beberapa masalah sebenarnya, dan yang cukup serius. Ini tidak ingin menyalahkan kita dokter atau kita semua sejawat dokter dan yang lain, bukan. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa pelayanan kedokteran itu pada perjalanannya itu berevolusi menjadi industri kesehatan. Profesi kedokteran yang dijaga tata nilainya oleh kode etik itu kadang-kadang tidak selalu inline dengan perubahan waktu pelayanan kedokteran itu menjadi pelayanan kesehatan yang dalam bentuk industri. Contohnya, kita sangat diajarkan bahwa buat kita, kode etik kita adalah kepentingan pasien adalah yang utama. Itu kita pegang. Dengan masalah untuk kita kerjakan, cukup banyak masih dokter yang memegang itu pada kehidupannya sehari-hari. Bahwa ada juga yang melanggar, itu sih oke lah, dalam jumlah tempat yang masih bisa ditolerir. Tapi, waktu menjadi, itu saya kira kalau dari dulunya itu, kira-kira dengan adanya rawat inap, dokter itu tidak bekerja sendiri. Dia, waktu rawat inap, dia bekerja dengan satu sistem kesehatan. Kemudian di dalam sistem kesehatan itu, industri kesehatan itu, dia mesti survive sebagai industri. Kalau enggak, dia tutup rumah sakitnya. Pada waktu itu mulai ada perhitungan tentang cost, tentang benefit, atau tentang margin, tentang keuntungan, dan sebagainya. Karena rumah sakit tidak bisa cuma balik pokok kalau dari segi uang. Dia mesti punya uang lebih untuk bisa mengembangkan juga ilmu kedokteran itu sendiri sebenarnya. Nah, pada keadaan seperti itu, mulai sulit bahwa kita tidak sendirian menentukan bahwa apa yang kita mesti lakukan dalam satu sistem. Itu yang sekarang dibilang system based practice. Kita berlaku dalam sistem, dan sistem itu sangat menilai juga soal tentang tadi, tentang cost seperti apa, mana yang paling bagus, mana yang efisien, dan sebagainya. Itu masih bisa diterima, walaupun sudah mulai ada masalah. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Jadi biasanya dokter itu bagaimana dengan sistem asuransi kesehatan dan sebagainya, di mana pemeriksaan yang menurut kita kemungkinannya masih ada 20%. Kalau kita apalagi di rumah sendiri kan, kita mesti periksa nih, walaupun kemungkinan cuma 20%. Tapi SOP-nya rumah sakit belum tentu bilang begitu. Kalau yang kemungkinan sedikit dan biayanya mahal, udah jangan periksa dulu lah. Itu kan terjadi konflik. Itu masih dalam maksud yang bagus. Yang saya bilang yang bagus adalah waktu dokter sendiri ikut terlibat sebagai pribadi dalam untuk
Pikiran mana yang menguntungkan buat dia. Itu masalah. Itu masalah. Dan itu nggak bisa dihindari. Kenapa? Kita hidup dalam sistem, kita disuruh minta untuk, oke, kita kalau gitu menerimalah perubahan-perubahan yang katakan yang menghitung-hitung rugi, ya kan, untuk rumah sakit supaya survive. Tapi godaan itu juga datang kepada dokter sendiri. Apakah itu dari pabrik obat, dari laboratorium dan sebagainya. Nah, waktu itu sebenarnya hal itu sudah mulai menjadi masalah sebenarnya. Nah, bagaimana dengan setelah COVID? Nah, satu lagi yang juga menjadi concern saya adalah masyarakat juga berubah. Masyarakat yang tadinya melihat dokter sebagai noble profession, ya, profesi yang mulia, waktu lihat dokter mulai sepertinya kayak transaksi, banyak memberikan tarif yang nggak di luar kewajaran dan sebagainya, masyarakat terbimbing ke arah bahwa kalau gitu ini kita sama dokter itu bukan cuma orang yang menyembuhkan kita, menolong kita, tapi ini namanya transaksi, udah. Ya. Dalam keadaan transaksi, waktu kita tidak memenuhi keinginan dalam transaksi itu, yaitu sembuh, mulai terjadi tuntut menuntut. Dan itu perlahan-perlahan itu makin banyak, sehingga akhirnya, nah, kalau ini contoh yang ekstrem di Amerika, kenapa? Karena sering dituntut, akhirnya, dan dituntutnya sering dimenangkan oleh pengadilan, akhirnya dikerjakan apa? Dokternya bilang, bahwa saya bisa nggak bisa nih survive. Dia mengasuransikan dirinya, yang cukup mahal, itu yang dibilang namanya defense medicine akhirnya. Pokoknya kita, dan dari mana uangnya? Kita bebankan lagi ke pasien. Dan saya mengkhawatirkan adalah arah ini bisa terjadi di Indonesia, arah ini. Karena kalau kita lihat itu agak berbeda dengan di Eropa. Ya, masyarakat yang menuntut dokter jauh lebih banyak di Amerika daripada di Eropa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kan model orangnya ya masyarakat yang seperti itu ya, hampir sama gitu. Nyatanya enggak untuk kedokteran. Yang saya khawatir adalah Indonesia itu menjurusnya mulai ke arah Amerika gitu. Masyarakatnya juga seperti itu, lama-lama sering menuntut dan sebagainya. Nah, kitanya juga harus hati-hati. Itu kira-kira bayangan saya. Kemudian datang COVID. COVID ini memang mengajarkan kita untuk tetap, ya artinya buat saya sih dari sisi kedokterannya sendiri, buat saya kalau kita misalnya performance kita, ada yang positif, ada yang tentu yang masih banyak, ada yang kurang. Yang positifnya adalah terbukti bahwa kita itu cukup mati-matian bekerja. Kita mesti akui teman-teman sejawat itu banyak sekali, lepas dari jadi korban apa enggak, mereka berani dan mau menjalankan terus profesinya dengan bagus dengan segala risikonya. Itu satu. Kedua, sebagai profesi yang organisasi profesinya yang bersama-sama berhasil untuk membuat panduan klinik yang sampai sekarang sudah 6 edisi dibuat. Artinya apa? Betul-betul mereka ikut terjun gitu dalam penanganan dengan bagus dari secara klinis. Yang mulai problem adalah waktu COVID adalah waktu policy yang menyangkut lebih banyak yang public health. Nah, itu kelihatan tuh namanya leadership kita, kepemimpinan kita di health ini nggak seperti saya bayangkan gitu. Jadi kita kalau untuk bikin pedoman dan sebagainya itu jago lah. Tapi kalau udah mulai bikin bagaimana kita mempengaruhi tentang katakan pemakaian, waktu itu saya sering ambil contoh tuh, kita ingat tuh antibody yang dipakai demikian lama untuk screening yang sebenarnya evidence-nya nggak ada, ya kan? Mestinya antigen, habis itu PCR mestinya. Tapi ini cukup lama dipakai terus, walaupun sebenarnya udah nggak bisanya. Ini proses seperti ini bukan cuma proses ini. Di sini kelihatan apakah kita, katakan lagi insan kesehatan ini, kedokteran atau public health, besar-besar sih pengaruhnya sebenarnya dalam policy, medical politics gitu loh. Ya, itu yang saya kira, dan kita cukup terpengaruh. Kenapa? Coba kita lihat sekarang. Yang dulu dinyatakan bagus, kata misalnya apa? Misalnya plasmapheresis, ya kan? Ivermectin. Kok bisa sih sampai seperti itu gitu ya? Kalau kita flashback, kok bisa kedokteran tuh ributnya kok cuma segitu aja gitu ya? Sudah tahu dari awal bahwa dia itu hanya bisa dipakai untuk penelitian, tapi sudah dijadikan policy.
yang bukan hanya penelitian gitu loh. Banyak dipakai di rumah sakit yang bukan buat penelitian, udah untuk pelayanan. Mestinya kan bayangan saya kita mestinya ribut. Sementara kita ribut. Kalau bicara evidence, itu belum ada evidence-nya, ya sama aja kita bicara tentang pelayanan lain di luar kedokteran yang menurut kita mestinya nggak dikerjakan tapi dikerjakan gitu kan. Jadi maksudnya mungkin pada waktu itu di mana public health itu menjadi masalah, kita sebagai profesi dokter tidak mempunyai cukup kewenangan, kemampuan, kekuatan untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Betul sekali. There must be something wrong juga di dalam cara kita berprofesi ya, Prof. Betul. Jadi kalau saya pikir kita mau betul-betul kalau saya kembalikan kepada nilai-nilai tadi, kalau kita mulai kejujuran itu artinya kita berpegang pada kebenaran itu didasari oleh bukti, kemudian kita memikirkan bagaimana betul-betul untuk orang lain, masyarakat yang akan terkena, mestinya kita maju paling depan untuk bilang nggak seperti itu gitu mestinya cara mengambil keputusannya gitu kan. Ini yang belajar paling gede sebenarnya paling besar setelah COVID. Bukan cuma cerita, karena menurut saya kemampuan basic science kita lumayan bagus, ya kan? Kita bisa juga udah mulai bikin vaksin dan sebagainya, atau pemeriksaan lab yang dasar dulu PCR itu masih sangat jarang, sekarang udah bikin banyak, bisa kita kerjakan. Tapi waktu ngomong tentang public policy, kelihatan di mana rumahnya kita. Jadi kita kan memahami ya Prof, COVID ini belum tentu berakhir dalam waktu cepat. Kalau sikap kita berprofesi masih seperti ini, artinya kita tidak mau terlalu capek-capek, terlalu sulit-sulit untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, kita mesti bertanya kembali, apakah profesi yang kita jalankan ini sudah benar-benar kita jalankan dengan sebaik-baiknya sebagai profesi yang mulia. Mungkin begitu ya Prof? Ya, betul sekali. Jadi jangan sampai kita malah terbawa pada keadaan di mana masyarakat menilai kita, organisasi profesi ini ternyata lebih banyak dia memperjuangkan anggotanya daripada memperjuangkan masyarakat luas gitu loh. Itu poinnya. Dan itu memerlukan lagi kalau saya pengalaman saya sendiri aja, memerlukan keberanian memang untuk melakukan itu. Karena banyak taruhannya sekarang, taruhannya dalam bentuk yang lain kan. Apakah jabatan bisa nanti kita terganggu dan sebagainya. Tapi itu harus dilakukan. Kalau enggak nanti kita akan jatuh ke dalam tadi yang saya bilang, sampai persepsi masyarakat bahwa profesi kedokteran ini atau profesi kesehatan sebagai profesi lebih banyak dia memperjuangkan kepintaran anggotanya aja. Padahal mesti sekali lihat seperti itu. Harusnya memperjuangkan masyarakat luas ya Prof. Prof, saya mau kembali ke tadi kita banyak bicara tentang pelayanan kesehatan dan profesi dokter. Saya ingin mencoba mencari hubungan antara pelayanan kesehatan dengan pendidikan dan penelitian. Saya merasa bahwa dokter yang diterjunkan ke masyarakat merupakan hasil dari pendidikan di institusi pendidikan. Mestinya institusi pendidikan itu menjadi kayak kawat candra di muka untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, masa COVID ini juga menimbulkan banyak tantangan ya Prof. Kira-kira Prof, bagaimana sebaiknya hubungan antara pendidikan, penelitian maupun pelayanan kesehatan itu menjadi satu kesatuan ya? Kan kita bukan mendidik hanya sekedar meluluskan dokter, tetapi menghasilkan dokter yang memang betul-betul bisa jujur, benar, memperjuangkan masyarakat gitu kan. Itu semuanya kan harus dididiknya di institusi pendidikan yang terkait dengan rumah sakit pendidikan. Prof punya nasihat-nasihat nggak untuk kita semua bagaimana sebaiknya ramuannya gitu? Jadi yang pertama, kalau kita lihat pendidikan dokter itu sebenarnya yang pendidikan, salah satu pendidikan yang setahu saya barangkali satu-satunya, kalau paling nggak di UI yang kita lihat, satu-satunya pendidikan yang outputnya itu sebenarnya adalah profesi. Fakultas kedokteran itu tidak menghasilkan sarjana kedokteran yang akademik. Kita menghasilkan dokter. Setelah dia jadi esket, dia langsung harus jadi output kita itu bukan di esket sarjana kedokteran, tapi menjadi dokter. Jadi profesi dengan itu tuh menjadi satu kesatuan tuh di situ. Dalam prosesnya itu nanti berkesinambungan langsung. Itu satu. Yang untuk dibandingkan kalau di fakultas hukum
semua bisa lulus, semua lulusannya adalah sarjana hukum. Setelah itu sepertinya terputus, habis itu dia baru bisa milih apakah dia mau jadi notaris, apa dia mau jadi lawyer dan sebagainya. Ya. Kalau kita enggak, kita jadi dokter, itu satu. Nah, apa konsekuensinya? Nature-nya aja. Nature-nya adalah fakultas kedokteran itu kan harus memerlukan tempat untuk mengajar profesinya itu, yaitu rumah sakit. Jadi nature-nya itu memang jadi satu kesatuan prosesnya itu. Di prosesnya itu menjadi kesatuan, ya kan? Nah, di sini kuncinya. Waktu dua institusi yaitu fakultas kedokteran yang misinya adalah pendidikan dan penelitian harus berintegrasi menjadi satu kesatuan dengan pelayanan yaitu rumah sakit. Artinya ada 3 di situ sebenarnya, atau 3 lah misi yang harus menjadi satu waktu di rumah sakit. Dan di situ juga misi pendidikan dilakukan, misi penelitian dilakukan, dan misi pelayanan dilakukan. Termasuk apa? Termasuk tadi. Kita bukan mengajari harus jadi dokter itu, standar kompetensi kita itu ada masalah etika tadi, ada masalah di luar cuma masalah teknis medis. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat standar kompetensi kita, itu yang saya pikir sangat menarik untuk menaruh bahwa di situ ada kompetensi kita itu bukan tentang apakah kita tentang medical knowledge, apakah cuma skillnya, ataupun tentang etikanya, tapi ada cerita tentang system based practice. System based practice adalah kita praktek kita yang masuk dalam sistem. Masuk dalam sistem itu sebenarnya banyak nilai-nilai yang sebenarnya kita ajarkan ke para mahasiswa maupun para PPDS. Yaitu apa? Waktu kita belajar mengobati orang di situ, kita terpaksa melihat secara holistik sebenarnya problemnya apa. Bukan hanya problem medis ternyata. Ada problem tentang orang itu mampu apa enggak, bagaimana keluarganya dan sebagainya. Sebenarnya itu intinya kalau menurut saya yang harus dia lakukan. Dan untuk melakukan terintegrasi tadi 3 misi ini, organisasi institusi itu mesti betul-betul terintegrasi gitu loh. Antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit. Atau kalau sampai lewat yang lebih operasional, di level departemennya juga mestinya dia terintegrasi supaya apa? Supaya juga memang orang itu mengalami pengalaman belajarnya itu melalui ketiga misi itu sekaligus, plus tadi nilai-nilai yang ada waktu sistem best practice. Praktek di sistem itu mengajarkan kita bagaimana menolong orang yang nggak mampu, bagaimana ngasih tahu orangnya. Walaupun sekarang saya lihat udah cukup bagus ya. Ada misalnya sekarang ada family meeting, sekarang ada di rumah sakit. Yang saya waktu kita dulu sekolah belum ada. Sekarang ada tuh secara khusus. Dan itu terjadi juga bukan cuma untuk pembesar aja tuh. Kalau sakit dibikin timnya sebagainya. Sekarang enggak. Kasus sulit ya, Prof? Iya, untuk orang yang kelas 3 pun kalau emang ada kasus sulit itu pembentukan beberapa multidisiplin, pas keluarganya dipanggil, diterangin oleh bermacam-macam orang. Ini semua kalau buat saya cerita nilai ini. Bahwa kita memperlakukan orang sama. Bukan pembesar aja yang mendapat kesempatan itu. Ya, jadi jika kita ingin melakukan sebuah pendidikan yang baik, maka pendidikan itu harus dikerjakan di sebuah lingkungan akademik yang baik juga, yang mempunyai sistem sedemikian rupa sehingga memang rumah sakit itu menghargai kemanusiaan, gitu ya Prof ya. Dengan demikian waktu lulusan kita ini keluar, lengkaplah dia mempunyai 3 komponen, baik pelayanan, pendidikan maupun penelitian. Nah, penelitian ini nanti dibutuhkan kalau ada kasus-kasus public health seperti yang kita alami seperti sekarang ya Prof ya. Prof, saya mau sedikit lagi ke pelayanan. Prof memahami bahwa kalau kita lihat peraturan pemerintah, rumah sakit itu didirikan sebagai rumah sakit tunggal. Artinya gini, dia tidak mempunyai kewajiban untuk kepada wilayahnya, tempat dia berada, kan gitu ya Prof ya. Jadi ada ketidaksambungan antara rumah sakit tersier, sekunder maupun rumah sakit primer. Prof pernah menginisiasi tentang academic health system. Nah, kira-kira academic health system ini di masa yang akan datang, terutama setelah COVID ini, Prof, kira-kira apakah itu jawabannya? Ya, jadi academic health system ini sebenarnya kita inisiasi itu sebelum juga ada COVID ya? Sebelum ada COVID. Jadi dan COVID nanti akan kelihatan gimana manfaatnya. Yang saya mau jelaskan,
tadi kalau kita start tadi dengan integrasi antara rumah sakit dengan fakultas kedokteran, itu sebenarnya kalau kita perluas nanti integrasinya itu artinya apa? Integrasi antara sistem pendidikan dan sistem kesehatan. Ya. Ya kan? Kalau kita mau perluas, kalau institusinya fakultas kedokteran dan rumah sakit. Tapi kalau kita lihat sistemnya, ini dua sistem sebenarnya Sama yang kita wilayah ya, integrasikan. Prof? Ya. Sama wilayah. Nah, karena dua ini, apalagi kita sudah mulai cerita tadi, bukan cuman yang tersier rumah sakit atau sekunder rumah sakit, tapi juga puskesmas dan sebagainya, itu menyangkut sudah kewilayahan, wilayah. Jadi sistem kewilayahan itu jadi juga terlibat, nggak bisa enggak gitu. Ya. Nah, tambahan lagi satu lagi adalah sebelum saya masuk ke HS-nya itu sendiri, memang dari dulu juga sebenarnya fakultas kedokteran juga punya social accountability seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi bukan cuma rumah sakit yang punya bagusnya itu dia menjadi satu sistem dengan kewilayahan, di mana dia bisa menularkan hal-hal yang baik, standar prosedur yang baik dan sebagainya ke bawah, ke bawah, maksudnya ke rumah sakit yang levelnya di bawahnya itu dan sampai ke puskesmas. Tapi fakultas kedokteran juga punya tanggung jawab itu di dalam social accountability of School of Medicine. Ya. Yang saya kira kita dulu juga sudah masukkan juga waktu kita menceritakan bagaimana kita ingin membuat satu academic system gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah dengan hal itu gitu. Karena fakultas kedokteran juga punya kewajiban itu, kemudian rumah sakit untuk itu. Nah, saya kira dengan melakukan seperti ini, buat siapa sih jadi keuntungannya? Dengan terintegrasi seperti ini banyak sekali keuntungannya. Cuma strateginya yang sebenarnya mesti jelas, yaitu apa? Academic system itu saya kira esensinya tetap health system sebenarnya. Ya, setuju. Ya, tapi dia punya justru intisarinya itu akademiknya itu yang akan mendorong dia sampai health system itu jadi bagus. Oleh karena itu, saya kira ada penelitian sudah jelas di Amerika melihat bagaimana kerjasama integrasi antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit pendidikan itu. Yang berhasil mana? Yang berhasil itu ukurannya sederhana. Kalau dua organisasi itu berintegrasi, semua misi masing-masing mesti tercapai. Itu berhasil artinya. Kalau cuma misinya rumah sakit yang tercapai, fakultas enggak, itu nggak berhasil integrasinya. Jadi tiga-tiganya. Pendidikan, pelayanan, penelitian mesti berhasil misinya. Tambahan lagi, dia mesti survive sebagai satu sistem. Itu menyangkut juga tentang finansial dan sebagainya. Ya. Ya kan? Nah, tapi jadi kalau untuk ujungnya kita udah jelas. Semuanya mesti berhasil misi. Ya. Baru bilang berhasil. Tapi waktu ngomong kita bicara strateginya gimana supaya itu terjadi, ini bukan teori, ini adalah evidence. Waktu kita lihat dari 120 sekian academic system di Amerika, dicoba dilihat ini mana sih yang berhasil nih menyakup semua misi. Satu yang pertama, yaitu outstanding care. Jadi care-nya itu mesti outstanding gitu. Jadi kalau tadi pelayanan tadi yang Prof Ranto bilang pelayanan itu digabungkannya dengan fakultas yang membawa misi mutu yang sangat kuat, itu yang akhirnya gabungan itu membuat namanya outstanding care. Nah, dengan outstanding care, udah yang namanya pelayanan sudah jelas outstanding care-nya bagus, outstanding ya tapi ya. Pendidikannya juga bagus karena dia dididik di tempat yang outstanding gitu. Apalagi penelitian gitu kan. Yeah. Jadi saya kira itu kuncinya. Kesadaran ini yang sebenarnya betul-betul mesti disampaikan karena banyak masih stakeholder atau pemangku kepentingan yang masih mempertanyakan gitu kan. Yeah. Kenapa sih kita selama ini kita fine-fine aja kok kita ya udahlah kita ada kerjasama. Tapi kerjasama itu tidak didasarkan integrasi. Karena kata-kata integrasi itu pengertiannya adalah integrasi dalam hal apa? Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, itu semuanya kita kerjakan secara terintegrasi. Atau dengan kata lain, naik lebih strategis lagi, visi misinya sama, dijadikan sama. Integrasi juga. Ya, Prof. Tapi yang kita bicarakan ini kan buat banyak orang masih tataran konseptual gitu ya. Tataran konseptual yang sulit mereka pahami karena menurut mereka memang belum pernah ada di Indonesia, baru-baru ini saja gitu ya. Tetapi waktu Prof menjadi direktur, Prof masih ingat bahwa hampir seluruh departemen
karena Prof mencantumkan bahwa visi misi RSM pada waktu itu adalah terkait academic health system, hampir seluruh departemen mencantumkan academic health system tersebut sebagai visi misi departemen yang ingin dicapai. Namun kalau kita perhatikan sampai sekarang, sebetulnya pencantuman itu belum beruji gitu loh, Prof. Ya. Menurut Prof, di mana letak kekurangannya atau gimana, apa yang harus dikerjakan agar selain rumah sakit punya konsep seperti itu, fakultas punya seperti itu, kan harusnya departemen juga sebagai ujung tombaknya mempraktekkan hal itu gitu, Prof. Atau departemen ya bersama-sama se-FKU atau RSM memilih 1 atau 2 topik yang bisa dijadikan misi bersama di dalam academic health system gitu. Prof punya nasihat-nasihat nggak buat kami in the future, bagaimana leadership di departemen itu harus dijalankan terkait academic health system? Terima kasih. Jadi ada 2 kalau nasihat saya. Yang pertama, kalau kita ngomong sekarang di level pimpinan rumah sakit dan pimpinan fakultas, nasihatnya nasihat ke atas sama ke bawah gitu ya. Ke atas itu adalah ke kementerian, dan sebenarnya alhamdulillah sekarang sebenarnya itu sudah cukup direspons ya. Yeah. Enggak banyak negara juga mau yang membuat komite bersama antara 2 kementerian itu. Yeah. Kita sudah paling tidak sudah berhasil dan sampai sekarang masih ada itu. Yeah. Nah sekarang pertanyaannya yang ke bawah. Yang ke bawah itu juga saya pikir mesti sangat disadari. Sebenarnya orang di departemen mesti menyadari, dan terutama sudah tentu di level direksi dan dekanatnya mesti betul-betul juga yakin dengan ini. Di bawah itu sebenarnya mereka sudah melakukan day to day. Cuman kalau tidak betul-betul dibentuk dari awal departemen itu membentuk. Jadi waktu kita dulu membentuk caranya itu adalah tiap departemen itu membuat rencana strategis. Itu kuncinya. Saya kira, saya nggak tahu, saya nggak pengen balik ke belakang, tapi kalau saya pikir-pikir itu salah satu kuncinya, yaitu setiap departemen harus duduk membuat rencana strategis juga yang mengacu kepada rencana strategis yang di atasnya, yaitu fakultas ataupun rumah sakit. Ada 2 keuntungannya. 1 adalah mereka emang belajar berintegrasi, karena di situ di rencana strategis itu kan mesti jadi 1 tuh tadi. Kedua adalah pelajaran yang sangat mahal adalah cara berpikir strategis. Jadi tadi kan ditanya oleh Prof. Rata, strateginya gimana? Saya bilang emang kita belajar berstrategi dulu, itu dengan membentuk rencana strategis itu sarana paling bagus untuk kita. Menurut saya sekarang itu yang mesti dilakukan. Sehingga saya kira kita tahu persis gimana fakultas kedokteran itu pada saat itu dan rumah sakit. Kita itu termasuk apakah itu ke Kementerian Kesehatan ataupun ke Universitas Indonesia, itu nggak banyak fakultas yang level departemen punya rencana strategis. Dan rencana strategis itu menghasilkan apa? Menghasilkan orang-orang, staf pengajar yang punya cara pikir strategis. Itu kunci kalau menurut saya untuk yang mesti dikerjakan. Sudah tentu ada kunci lain tentang regulasi dan sebagainya yang kita bisa support. Tapi secara esensial, mestinya kita sadar itu, kemudian kita duduk sama-sama. Kita mau bawa departemennya kemana? Penelitiannya seperti apa? Pendidikan apa? Interkoneksinya seperti apa yang kita mesti jalankan, semuanya kita bahas di situ. Saya kira itu barangkali jawaban saya untuk pertanyaan itu. Mungkin juga ditambah dengan pengabdian masyarakatnya ya, Prof ya. Karena di departemen umumnya pengabdian masyarakatnya itu bisa disesuaikan dengan academic health system ini. Artinya dengan apa yang bisa departemen berikan kepada masyarakat, keahlian apa yang bisa diberikan, misalnya mata, apakah operasi katarak, bakti sosial atau gimana, yang keahlian kita itu bisa memberikan manfaat pada masyarakat di tempat kita ada, tidak sekedar pasien yang datang ke kita gitu loh, Prof. Setuju. Jadi saya kira itu yang pendapat Prof itu betul sekali, dalam artian di perencanaan kita itu mesti dimasukkan bahwa kita nggak bisa ini cuman tadi kalau kita bikin cuma rencana strategis yang bagus dan sebagainya dan isinya nggak menyentuh itu artinya apa, kita mulai start juga dulu di dalam rumah sakit dulu, habis itu kita meluas sampai kerjasama dengan rumah sakit di bawah kita, itu mesti baru kelihatan seperti itu, baru nanti kelihatan bahwa academic system ini akan bermanfaat untuk banyak pihak itu. Pertama, kalau dari segi tenaganya kita bisa dengan cara ini kita bisa jelas menambah kualitas dengan bagus. Kenapa? Karena kualitasnya udah bagus ya kan. Tadi yang pertama sudah sebagai prasyarat ada pelayanan di rumah sakit itu bagus. Kedua,
dari segi tenaganya juga kualitasnya akan meningkat. Ya, karena ada Kan? tuntutan. Ya, karena ada itu. Ketiga, habis itu buat masyarakat itu akan kelihatan, buat rumah sakit lain kalau dalam satu sistem mereka itu ada sistem pengampuan yang seperti itu kan nantinya. Nah, mereka akan mendapat tuh apa-apa yang baru, yang bagus di core-nya itu tadi di rumah sakit dan fakultas kedokteran itu akan bisa ditularkan, dipakai di rumah sakit level bawahnya sampai ke level puskesmas. Dan ada satu lagi yang sangat juga sekarang menurut saya akan sangat berguna buat AHS ini adalah apa? Kita ngalamin sekarang dengan adanya BPJS. Kita mulai dulu ngomong tahun 2010 ya. 2014 baru ada BPJS. Kita lihat bagaimana sekarang striknya pengaturan rujukan di BPJS sehingga pasien itu terdistribusi sesuai dengan keparahannya. Ya. Sehingga nanti di rumah sakit Cipto ini ya tersier malah rujukan nasional ya severity-nya paling tinggi. Ya. Dan ini jatahnya kalau di pendidikan terjemahannya ini subspesialis yang kerja. Ya. Jadi pasien yang untuk spesialis sudah turun ada di rumah sakit kelas A atau B, nggak ada lagi di sini. Jadi buat pendidikan mesti mengikuti kan, pendidikan itu kan mesti mengikuti pasien yang ada di mana gitu loh. Ya, untuk mencapai kompetensi. Untuk mencapai kompetensinya. Ya. Nah kalau dia masuk dalam satu sistem di mana ada koordinasi antara integrasi antara pendidikan dan pelayanan, itu terjadi. Sekarang saya ambil contoh di urologi itu, salah satu core kompetensi kita kan bisa melakukan operasi prostat transuretral. Mesti 25 atau 50 sampai dia selesai. Tapi bayangkan satu orang itu mesti 50 secara mandiri dan bagus. Tapi tahun berapa sih, dikasih 2 tahun yang lalu kali. Itu pasiennya turun prostat di sini cuma 8 setahun. Ya nggak ada pasiennya di sini. Pasiennya ada di rumah sakit yang lebih bawah gitu. Ya. Tapi kalau kita dalam satu sistem kan nggak ada masalah. Belum kita bicara ke depannya, the future-nya AS itu adalah apa? Big data. Di dalam satu sistem, kita ngomong penelitian segala macam, itu dalam sistem, data itu akan terintegrasi dan mudah sekali kita dengan cepat mendapatkan kumpulan pasien yang ribuan, sehingga kita mau cerita artificial intelligence dan sebagainya, itu akan sudah menjadi dasar-dasar yang kita bisa pakai untuk itu gitu. Ya, sangat menarik ya Prof ya. Namun demikian Prof, apapun konsep-konsep cerita-cerita bagus yang kita sudah bincangkan hari ini, segala sesuatunya tetap tergantung pada individu ya Prof. Di departemen itu ada staf pengajar yang walaupun pekerjaannya banyak, tetapi tetap mempunyai kewajiban menghasilkan pendidikan dan penelitian yang bagus. Sambil dia juga harus mempunyai inovasi-inovasi dalam pelayanan. Apa Prof punya nggak nasihat untuk mereka? Tidak hanya di FKURSM ya Prof, tapi untuk seluruh leader in health di Indonesia. Saya kira apa yang kita usahakan selama ini di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran mengenai tentang bagaimana kita mengukur prestasi seorang dosen kedokteran, yang kita usulkan untuk diubah cara penilaiannya dalam bentuk dosen kedokteran yang memperhitungkan kompetensi pelayanan seseorang untuk menjadi jenjang karir sampai ke jenjang karir akademik sampai guru besar, itu salah satu kunci yang sudah kita siapkan. Dan ini mesti disediakan. Jadi gini, apa sih perbedaannya yang paling jelas dari apa yang kita konsep dosen kedokteran ke depan itu? Kita menginginkan satu, memang sebenarnya seorang dosen klinik, saya bisa dosen klinik ya, karena dosen di basic science di kedokteran nggak terkena ini peraturan ini, adalah dia harus betul-betul memperlihatkan bahwa emang dia seorang yang mumpuni di bidang di profesinya. Kalau pakai bahasa di istilah di Amerika, yang kita buat itu sebenarnya seorang clinical professor, bukan research professor. Seorang klinik profesor harus memperlihatkan kemampuannya sebagai orang yang mumpuni secara klinis. Apa ukurannya? Apakah dengan itu nggak perlu ada penelitian? Enggak, malah terbalik. Tapi penelitiannya berupa inovasi. Inovasi dalam pelayanan. Orang yang sudah 5 tahun, 10 tahun kerja, dia hampir selalu punya inovasi. Sekarang juga ada. Tapi itu tidak dibuktikan dalam bentuk publikasi. Karena seseorang yang inovasinya bagus dalam bidang pelayanan
harus diperlihatkan atau dinilai oleh peer groups-nya. Siapa itu? Itu publikasi. Peer groups-nya menilai lewat publikasi. Jadi tingkat kualitas akademiknya nggak turun, tapi isinya lebih kepada applied. Ya. Pada applied. Sehingga itu sangat bermanfaat buat siapa? Buat masyarakat dan buat rumah sakit tempat dia bekerja. Makanya di rumah sakit di Amerika yang 4.000 rumah sakit itu ada 200 top hospital di Amerika itu semuanya rumah sakit pendidikan. Ya. Karena apa? Karena dosennya memang mengerahkan semua kemampuannya itu di rumah sakit itu. Kalau itu dia nggak bisa naik pangkat, nggak bisa jadi guru besar. Nah itu satu. Jadi para dosen kedokteran atau yang bekerja di rumah sakit pendidikan harus siap-siap dengan itu. Ke depannya itu sekarang udah sampai di dikti ya. Mudah-mudahan itu betul-betul bisa terjadi. Saya sangat optimis itu akan kita bisa seperti tempat-tempat yang lain yang cara mengukurnya seperti itu. Jadi bukan saya bilang nggak penting basic science, itu basic itu penting sekali. Kira-kira kita ngalami di COVID juga kita tahu tanpa basic science kita nggak mungkin. Tapi kalau kita cerita tentang klinik, itu yang mesti kita ubah sekarang. Nah biasanya ini nggak bisa dipisahkan lagi zaman sekarang itu, mana yang basic science, mana yang klinik sebenarnya. Ya kan? Sekarang kalau kita mau mengukur apa-apa semuanya memerlukan kemampuan basic science juga yang penting. Tapi masing-masing bekerja dengan maksimal di tempatnya. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Jadi dia harus the best in their field, ya, Prof. Ya. Tetapi juga tetap dibarengi dengan kejujuran, dengan kebenaran, dan dengan usaha-usaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasien kita. Sebetulnya itu inti yang ingin Prof sampaikan dan kali ya, Prof ya. Terakhir nih, Prof. Selama perjalanan hidup Prof pasti ada berbagai macam kendala. Dan Prof pasti menyadari kekuatan dan kelemahan Prof. Kira-kira kekuatan dan kelemahan Prof apa ya, Prof? Di dalam leadership dan juga di dalam menghasilkan inovasi-inovasi. Kelemahan saya itu kan senangnya, saya nggak bilang kekuatan, senangnya itu tadi. Kalau saya lihat, saya dikasih tugas seperti ini, saya akan langsung lihat gapnya seperti apa yang sekarang ada. Ini mesti cepat dirubah. Itu saya semangat banget tuh untuk capai itu. Ini nggak bisa dibiarkan seperti ini. Banyak orang rugi dengan ini. Dengan segala macam alasan. Saya merasa sense of urgency saya buat perubahan untuk memperbaikan dan bermanfaat itu besar. Yang masalah kalau itu sudah mulai tercapai, saya itu nggak gitu terlalu kuat tuh lama-lama di situ. Kalau udah mulai di-maintain untuk bikin yang rutin dan sebagainya. Padahal itu juga menjadi satu ukuran keberhasilan. Nah, kalau jadi saya artinya apa? Saya mesti bekerja bersama-sama orang memang yang cukup punya kesabaran untuk menjaga itu gitu loh. Menjaga rutinitas. Contoh, kita bikin akreditasi rumah sakit. Itu nggak banyak kan, waktu itu orang nggak mau bikin apa sih? GCI misalnya kan. Saya bilang nggak bisa. Ini jelas ada evidence-nya bagus, semuanya bagus. Kenapa nggak dikerjakan? Kita kerjakan. Oh halangannya banyak, kita lawan halangan itu. Pas udah jadi itu cerita GCI itu mesti jadi budaya. Yeah. Nah, saya kadang-kadang suka itu tuh, ya ini kan udah tinggal di-maintain kan. Udah itu bukan bagian gua lagi nih. Ini bagian orang yang memang punya bakat buat ini. Mencari tantangan baru ya. Nah, tapi yang saya mau bilang apa? Pelajaran yang mesti diambil adalah emang nggak bisa. Namanya networking, kerja tim itu mutlak. Apalagi untuk keadaan sekarang yang sangat kompleks seperti ini. Nggak ada orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nggak ada satu macam orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Oleh karena itu kolaborasi itu adalah kuncinya gitu loh. Ya. Itu kelemahan saya kalau ditanya kelemahan. Kekuatannya selalu mencari challenge yang baru ya. Ya. Buat orang kadang-kadang bukan kelewatan itu. Itu sebenarnya apa sih aneh-aneh kan tergantung aja kalau itu. Baik, Prof. Terima kasih sekali Prof. Menurut pendapat saya dan mudah-mudahan pendapat seluruh leader in health, diskusi pagi ini atau diskusi siang ini merupakan diskusi yang sangat menarik ya Prof ya, very inspiring dan insightful. Mungkin ada closing statement Prof yang ingin Prof sampaikan kepada leader in health di Indonesia. Ya, kalau buat saya sih
kalau saya renungkan sekarang, karena sekarang saya udah tua banget ya. Yang tetap nggak bisa dirubah itu tentang kejujuran. Itu nggak ada yang bisa ditawar dengan itu untuk di semua saat, di semua bidang. Yang kedua, kalau kita kerja ya all out, kasih yang terbaik buat semuanya. Dan yang ya itu kenapa seperti itu? Karena itu kaitannya amanah, nggak bisa nggak dikerjakan. Nah, tadi yang terakhir saya sudah sampaikan, sekarang salah satu yang barangkali saya juga harus bilang bahwa saya nggak selalu juga berhasil di bidang itu adalah apa? Soal kolaborasi. Kalau 3 ini, kalau menurut saya untuk generasi ke bawah, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ini bisa dipegang untuk selanjutnya bisa dikerjakan, karena tanpa kolaborasi saya kira sekarang ini hampir nggak pernah ada hal yang bisa di bidang apa aja. Mau dibilang penelitian, nggak ada sekarang Nobel itu hampir nggak pernah ada, cuma 1 orang dapat Nobel untuk 1 topik. Sekali saja 1 Nobel tiap tahun tuh ini 1, 2, 3 orang dapat. Kenapa? Emang nggak pernah bisa disekolahkan sama 1 orang. Itu bukan cuma 1 orang mah. 3 institusi itu sebenarnya di 1 orang. Itu aja barangkali yang pesan, karena yang terakhir ini di Indonesia seakan-akan iya Buddha, kita punya adat gotong royong dan sebagainya, tapi pada pelaksanaannya ternyata nggak segampang itu. Itu ya, gitu Prof, aja. Ya. Ya. Baik Prof, terima kasih sekali Prof Akmal atas kesediaannya berbincang bersama kami siang ini. Teman sejawat sekalian, Leaders in Health, ini adalah diskusi yang sangat hangat dengan narasumber kita yang sangat memberikan inspirasi yang sangat bagus, yaitu dalam pod series Health Lead Talk, Bridging and the Generation of Leadership in Healthcare. Semoga sejawat leaders sekalian mendapatkan manfaat dari podcast ini, dan sampai jumpa kembali pada podcast berikutnya. Semua perubahan sebaiknya dimulai dari kita sendiri, dan kita bisa melihat perubahan-perubahan kecil apa yang bisa kita perjuangkan di lingkungan kita sendiri. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Salam Health Leader Talks.